Selamat berjumpa lagi di Kampung Trader. Untuk sesi kali ini saya akan menjelaskan tentang BBMA, teknik BBMA yang biasa saya gunakan untuk menganalisa pergerakan market. Nah, di sini sudah ada PDF-nya. Ini adalah urutan-urutan yang nanti akan saya buatkan video penjelasan lebih rinci. Teknik BBMA ini merupakan gabungan dari dua indikator, yaitu BB itu adalah Bollinger Band yang dikembangkan sekitar tahun 1980-an oleh ilmuwan Amerika, John Bollinger. Kemudian indikator yang selanjutnya yaitu MA, Moving Average, seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya. Bagi yang belum paham apa itu MA, bisa dilihat di video sebelumnya. Jadi BBMA di sini teknik BBMA dibuat oleh Cikgu Oma Ali. Ini merupakan orang dari Malaysia yang sangat luar biasa menciptakan teknik BBMA. Di covernya sendiri kita lihat di sini ada 3S. Jadi kalau teman-teman mau menggunakan teknik BBMA harus menerapkan 3S. 3S itu apa? Sabar, sabar, sabar. Nah, nanti lebih lanjut saya akan jelaskan 3S yang dimaksudkan di sini itu apa. Penerapan dalam menganalisa itu seperti apa. Kita akan bahas lebih lanjut di video-video setelah basic ini selesai, baru ke multi time frame penerapannya di sana. Nah, kita akan bahas terkait basic BBMA dulu. Kita tidak bisa melanjutkan ke intermediate-nya atau advance-nya kalau kita belum paham basic-nya. Nah, asas di dalam forex atau market itu ketika kita menggunakan candlestick maka akan tercipta seperti ini. Apa? Yaitu high. Ada yang namanya high candlestick. CS itu candlestick ya. Kepanjangan dari candlestick. High itu adalah titik tertinggi. Nah, kemudian ada close candlestick. Kemudian open candlestick dan low candlestick. Jadi antara close dan open candlestick itu yang disebut dengan body candlestick. Sedangkan high dan low-nya atau high ke close candlestick itu disebut dengan shadow. Dan juga open ke low candlestick ini juga shadow ya. Seperti itu. Ini untuk candle bullish. Candle bullish itu adalah candlestick yang naik, atau candle bullish itu candlestick naik. Sedangkan candle bear atau bearish itu adalah candlestick menurun atau candlestick turun. PDF ini nanti saya akan share setelah penjelasannya ini selesai. Jadi disimak dulu dengan baik-baik materi yang saya sampaikan. Ini saya tekankan dari awal lagi, saya bukan menggurui, tapi sharing saja pengalaman yang pernah saya pelajari. Saya share ke teman-teman, siapa tahu teknik ini cocok bagi teman-teman untuk diterapkan ketika menganalisa market, jadi silahkan dipakai. Nah, di setting BBMA seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu adalah Bollinger Band sama MA, Moving Average.
Nah, cuman di sini settingannya berbeda. Nah, settingan defaultnya atau settingan defaultnya atau memang aslinya, settingan aslinya yang digunakan itu hanya untuk Bollinger Band saja. Sedangkan untuk moving average di sini nanti kita olah. Nah, ini yang mahal. Bollinger Band sendiri kita urut satu-satu. Untuk Bollinger Band, Bollinger Band ini merupakan indikator yang sangat penting dalam BBMA. Karena ketika tidak ada Bollinger Band maka ya namanya bukan BBMA lagi, tapi MA saja. Nah, maka adanya Bollinger Band di sini sangat penting. Kenapa Bollinger Band itu penting? Nah, dalam BBMA sendiri itu terdapat 3 garis, yaitu top BB, mid BB, dan low BB. Ini sempat saya singgung di video sebelum-sebelumnya ya, bukan yang kemarin tapi sebelum-sebelumnya. Itu saya sudah singgung terkait top BB, mid BB, dan low BB. Nah, Bollinger Band sendiri itu merupakan support dan resisten yang bergerak atau support dan resisten dinamis. Jadi dia bergerak mengikuti pergerakan candlestick atau mengikuti pergerakan harga, mengikuti harga dalam market. Nah, selain sebagai support dan resisten, Bollinger Band itu juga sebagai penentu arah kenaikan atau penurunan dan juga penerusan perjalanan. Nah, makanya Bollinger Band di sini sangat penting. Nah, dalam Bollinger Band itu ada 2 jenis. Ada 2 kondisi. Kondisi pertama yaitu Bollinger Band mendatar dan kondisi kedua yaitu adalah Bollinger Band mengembang. Nah, bagaimana ketika Bollinger Band mendatar? Ini memberikan informasi bahwasanya tidak ada momentum dalam market. Jadi ketika Bollinger Band mendatar itu berarti tidak ada sebuah pergerakan yang tinggi. Jadi volatility sebuah market atau sebuah mata uang pair itu tidak ada kekuatan. Makanya ketika mendatar itu juga disebut dengan sideways. Apa itu sideways? Market hanya bolak-balik naik turun, bingung. Jadi ketika Bollinger Band mendatar, market itu keadaan bingung. Mau naik kah, mau turun kah? Jadinya cuma naik turun gak jelas. Nah, sebenarnya BB mendatar itu menyimpan kekuatan, menyimpan tenaga untuk melakukan pergerakan selanjutnya. Karena apa? Setelah mendatar, maka BB itu akan mengembang. Nah, ketika BB mengembang di sini apa? Menunjukkan permulaan kekuatan market. Jadi menunjukkan terdapat pergerakan yang kuat. Nah, itu ketika kondisi BB mengembang atau volatility market itu sangat tinggi. Nah, contohnya seperti ini. Kita lihat ketika BB mendatar, harga hanya naik turun ke top BB, ke mid BB, nggak mampu break mid BB, maka dia akan ke top BB lagi. Ketika mampu break mid BB, maka dia akan ke low BB. Setelah itu naik lagi ke atas, ke bawah, seperti itu saja pergerakannya. Sedangkan ketika BB mengembang, ya kan seperti yang saya sampaikan tadi, ketika BB mendatar, maka itu menyimpan sebuah kekuatan untuk pergerakan yang besar. Nah, setelah mendatar nanti akan ada pergerakan yang mengembang. Nah, di sini adalah kekuatan market. Itu ya, kekuatan market. Kita lihat, nah, kekuatan market sudah dimulai ketika BB itu mengembang. Seperti itu ya.
Ini adalah kegunaan dari Bollinger Band. Nah, kemudian dalam Bollinger Band sendiri ini kan ada 3 garis atau tiga garis, itu adalah top BB, mid BB, dan low BB. Nah, ketika candlestick berada di atasnya mid BB, berarti mengindikasikan bahwasanya trennya lagi naik. Kita fokus buy. Sebaliknya, jika candlestick berada di bawah mid BB, berarti mengindikasikan market sedang downtrend. Berarti kita fokusnya sell. Nah, itu yang digunakan untuk penggunaan dari Bollinger Band. Nah, sedangkan mid BB sendiri itu bagaimana? Mid BB itu adalah sebagai penentu tren. Bisa kita sebagai acuan ketika ngebreak mid BB itu adalah permulaannya. Permulaan perubahan dari tren itu dimulai dari break mid BB. Misalnya breaknya ke atas, breakoutnya ke atas, berarti itu adalah untuk uptrend. Ketika breakoutnya ke bawah berarti downtrend. Nah, itu ya untuk Bollinger Band sendiri. Ketika sideways seperti ini, dia akan naik turun. Karena kebingungan, volatility market itu sedang rendah, sehingga market hanya bolak-balik naik turun. Nah, seperti itu ya. Ini terkait dengan Bollinger Band. Kita lihat di sini fungsi Bollinger Band. Fungsi Bollinger Band, top BB itu sebagai pertanda awal pergerakan keseluruhan market. Kekuatan market itu dimulai di top BB. Cuman untuk awal mulanya itu adalah di mid BB-nya. Jadi kemudian setelah itu mengawal kenaikan semada berterusan atau dimatikan. Nah, ini ada bahasa-bahasa Malaysianya ya, ini memang murni dari Malaysia. Kemudian candlestick atau candlestick close di luar top BB mengembang menandakan signal kenaikan berterusan. Ya, ketika ada candlestick mampu close di top BB berarti itu menandakan ketika BB itu mengembang maka menandakan sebuah signal penerusan. Berarti akan naik terus. Oke. Kemudian low BB. Low BB sama, berarti sebaliknya dari top BB tadi. Jadi ketika berada di low BB maka itu untuk penanda kekuatan penurunan. Cuman lagi-lagi perlu diperhatikan di sini ketika kondisi BB-nya atau Bollinger Band-nya itu mengembang. Selanjutnya untuk mid BB itu adalah sebagai garis pemisah kenaikan kepada penurunan, dari penurunan kepada kenaikan. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, semua itu akan dimulai dari mid BB. Ketika mid BB di break, maka itu akan bermula sebuah perubahan. Yang pertama dari kenaikan menjadi penurunan, atau dari penurunan menjadi kenaikan. Nah, contohnya seperti ini. Jadi pemisahnya adalah mid BB. Gitu ya. Mungkin kita lihat dulu di settingannya di MetaTrader-nya seperti ini. Masih ingat kan? Kita lihat di sini cara settingnya. Kita ambil di trend, ada Bollinger Band. Bollinger Band di sini settingnya adalah default atau memang pengaturan dasar. Kita enter, kemudian seperti ini. Nah, jika kondisinya seperti ini, berarti kita fokusnya buy. Itu ya. Ini BB ke atas, ya kan, mengembang. Dan candle ini berada di atasnya mid BB. Berarti ini untuk USD JPY di sini akan naik.
ini di sebelahnya kita lihat, misal setelah ini break turun, setelah itu naik. Sini posisi ketika candlestick berada di atasnya mid BB maka kenaikan seperti itu. Ketika sideways seperti ini apa? Ini kan datar. Kita lihat. Oke, seperti ini. Nah, ini kan datar. Isinya cuma naik turun. Nah, cuman dibalik dari Bollinger Band datar di sini akan membawa ke pergerakan selanjutnya, karena di sini menyimpan sebuah kekuatan datar atau sideways, setelah itu boom naik ke atas. Itu ya. Mungkin cukup dulu untuk pengenalan Bollinger Band. Nanti kita lanjut di video berikutnya untuk setting MA-nya, karena ini Bollinger Band-nya sudah selesai. Kita lanjut ke moving average-nya yang ini ya. Oke, saya rasa cukup. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Kalau sekiranya channel di sini dianggap bisa membantu teman-teman dalam menganalisa market. Oke semua, salam profit.